Halo anak ibu kelas 2, bertemu kembali dengan ibu dalam pembelajaran kita hari ini tentang kisah Nuh. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyebutkan alasan Tuhan mendatangkan banjir pada zaman Nabi Nuh, lalu menyebutkan siapa saja yang diselamatkan dalam cerita Nabi Nuh, kemudian menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki manusia selalu setia dan taat padanya seperti Nabi Nuh. Nah, anak-anak ibu, untuk melanjutkan pembelajaran kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ampunilah kami dari kesalahan dan dosa kami. Ajarilah kami untuk selalu setia dan taat seperti Nabi Nuh, agar kami memperoleh keselamatan seperti Nabi-Mu, yaitu Nabi Nuh sebagai utusan-Mu yang mempertobatkan manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, kita lanjut kembali pembelajaran kita. Nabi adalah orang yang diutus Allah untuk menasehati atau supaya manusia taat melaksanakan perintah Allah. Kalau manusia berbuat dosa, maka Nabi memiliki tugas untuk menegur supaya segera melakukan pertobatan. Teguran Nabi Nuh berlaku juga untuk kita semua supaya kita hidup aman dan selamat seperti Nabi Nuh yang diselamatkan Allah. Nah, mari kita mengenal Nabi Nuh menurut kitab Kejadian 6 dan sampai ke bab 8. Nabi Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena Nabi Nuh selalu taat kepada perintah Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah. Nabi Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak Nabi Nuh ini adalah laki-laki dan mereka telah menikah, sehingga Nabi Nuh memiliki 3 orang perempuan sebagai menantunya. Nah, Nabi Nuh juga mempunyai seorang istri dan mereka hidup dalam ajaran Tuhan sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Nah, anak-anak ibu, zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia dari bumi ini. Karena apa? Karena perbuatan jahat yang sudah melewati batas. Mereka tidak menghormati Allah, mereka tidak menghargai dan menyayangi sesamanya lagi sehingga Allah marah. Namun melalui Nuh, Allah memberi peringatan kepada manusia. Nabi Nuh disuruh Tuhan untuk mempertobatkan manusia, tetapi manusia itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, sehingga Tuhan akhirnya menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran yang sangat besar sesuai yang disampaikan oleh Allah yang terbuat dari kayu gofir. Nabi Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera itu sesuai dengan ukuran dan permintaan Allah. Nah, bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh itu akhirnya selesai. Setelah selesai, Allah menyuruh Nabi Nuh beserta istri, anak, menantu, dan hewan-hewan untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu dengan catatan tiap jenis sepasang. Nah, 7 hari kemudian Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat sekali dan air bah pun akhirnya melanda selama 40 hari dan 40 malam. Bumi tergenang oleh air itu dan hujan pun tidak pernah berhenti oleh karena rencana Allah untuk membumi hanguskan dunia termasuk manusia yang berbuat dosa. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, setelah air bah surut selama 1 minggu, bahtera Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Nah, 150 hari lamanya bumi tergenang oleh air. Dan sebagai tanda bahwa ketika mereka sudah terdampar di sana, Nabi Nuh melepas seekor burung gagak. Burung gagak dan burung itu kembali lagi, yang artinya bahwa belum 100% bumi itu kering, masih banyak air, sehingga burung itu kembali ke dalam bahtera Nabi Nuh. Nah, setelah seminggu kemudian Nabi Nuh mencoba lagi dengan mengirimkan seekor burung merpati yang di dalam
mulut burung itu ada setangkai daun zaitun di paruhnya. Nah, minggu berikutnya Nuhlah tahu bahwa bumi sudah kering sebab burung itu tidak kembali lagi ke bahtera Nabi Nuh. Dan disitulah Nuh mengetahui bahwa Allah sudah selesai menghukum bumi, dan sebagai tanda perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah, tampaklah sebuah pelangi di langit yang begitu indah dan mempesona. Nah, anak-anak ibu, pelangi adalah tanda perjanjian Allah bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi. Nah, anak-anak ibu, Tuhan menghancurkan bumi dengan banjir. Mengapa? Itu semua terjadi akibat perilaku daripada manusia yang tidak peduli dengan bumi, yang tidak menyayangi seluruh ciptaan Allah. Nuh bersyukur karena dia selamat dari air bah itu. Mengapa Allah menyelamatkan keluarga Nuh? Karena keluarga Nuh adalah orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka sebagai rasa syukur Nabi Nuh mempersembahkan sebuah mezbah dan mempersembahkan sebuah korban bakaran di sana. Nah, anak-anak ibu, sebagai rangkumannya adalah yang pertama, Allah memusnahkan seluruh ciptaannya di bumi karena manusia berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Yang kedua, Nuh dan keluarganya diselamatkan karena percaya dan taat pada Allah. Dan yang ketiga, Allah ingin agar kita selalu taat pada perintahnya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, bahwa Nuh adalah orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan dia menyerukan pertobatan kepada seluruh manusia. Namun manusia tidak mendengarkan. Akhirnya Allah menurunkan air hujan di bumi selama 40 hari 40 malam, dan bumi tergenang selama 150 hari lamanya. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita bernyanyi dengan lagu Nabi Nuh. Didengarkan dan dinyanyikan ya sayang. Nah, anak-anak ibu, sebagai renungan kita dan sekaligus sebagai tugas kamu, yang pertama adalah banjir itu mengakibatkan banyak orang yang menderita. Maka tanyakan kepada orang tuamu, mengapa bisa terjadi banjir? Adakah itu karena kesalahan manusia? Nah, ini akan menjadi PR yang pertama, nanti akan kamu kirimkan di Google Classroom sebagai tugas kamu ya anak ibu ya. Sekali lagi, mengapa terjadi banjir? Adakah itu menjadi kesalahan manusia? Yang kedua, Tuhan menghendaki agar kita setia kepadanya dengan cara merawat alam ciptaannya. Tanyakan juga kepada orang tuamu, apa yang kamu lakukan bersama keluarga sebagai tanda memelihara alam ciptaan Tuhan di lingkunganmu?
boleh ditanya ya. Nah, anak-anak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan kita tutuplah dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Yesus yang baik, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Semoga kami semakin mencintai lingkungan kami, agar kami jauh dari banjir dan tempat tinggal kami terselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak Ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu kembali di esok hari. Jangan lupa pertanyaan 2 tadi dikirimkan di kolom tugas classroom kita. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sehat.